Kayaknya semua perempuan itu. Oh iya. Oh gitu ya? Iya, malam-malam nangis tanpa sebab itu kan. Iya kok toh, tahu sih? ini yang Kok ketawa-ketawa tahu ini ya? pasti. Ya, Malam-malam ya, nangis that's tanpa true. sebab. That's true, Ngumpulkan quotes, siapa tahu bisa muncul di suatu hari kan gitu. Itu semua cewek itu wes. Oh ya, gitu ya. Oke. Tuh. Wah. Sing ibu-ibu nang Superindo lah isu. Superindo sih. Superindo. Biasanya lansia gitu di paroki Iya, ada sih, lansia. tapi enggak pernah melok. Gini, misalnya yang pernah saya sering jumpa itu misalnya apa cakep tapi ya nyon sewu bodoh misalnya. Dijak ngomongku pantai kosong. Dendam. Cara kita jak, hari ini kesurupan apa? Pandangannya kosong. Aduh capek. Terus Aku capek. kamu pasti pernah punya teman yang kayak gitu. Bener. Yo, what's up yo? Kembali lagi bersama MK Surabaya. Salam Mamle tadi Mamle Indonesia. Kudu dilempar gitu Mas. Oh enggak, tadi kelepas dari tangan. Oh, gitu. Biasa main ketapel. Betul. Oke, bagus. Ya, hari ini kita masuk minggu yang ke-31, minggu biasa yang 31. Loh lah, bener toh? Liturgis ya. Iya. Oh iya, mengingatkan. Supaya Pengantar nggak misang lupa. ini. Kata-kata liturginya. Betul. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial. Biasa Hari di ini. luar. Luar biasa spesial. Tapi silakan diceritakan Mas Yudit. Oh, kenalan dulu aja. Oh ya. Kenalan dulu, Iya. nama, paroki, kesibukannya apa. Betul. Yang kenalan Silakan. siapa? Jenengan. Saya. Oh, saya. Penonton sudah kenal kalau saya. Oh, gitu ya. Pede ya. Ibrahim Kanote, Wes. Ibrahimovic. back Liverpool. Itu saha eta. Oke. Silakan. Nama lengkap nggak saya? Ya. Nama lengkapnya Patricia Badecelita Puspita Dewi. Panggilannya Lita aja. As simple as that. Saya biasanya parokinya di Santo Paulus Juanda. Say hi sama Romo Kurdo dulu. Hai. Romo saya di sini. Kesibukannya sehari-hari kerja yang pasti sebagai education consultant untuk studi ke luar negeri. Wow. Kalau saya cocok ke mana, Kak? Kamu ke Beratang aja. Nggak usah jauh-jauh. Jadi kernet. Ya, merepet-repet gitu. Iya. Oke. Ya. Studi pendalaman iman. Ngeri. Oke. Nah, kok bisa Anda diundang ke sini? Jadi gini ya, saya yang cerita. Saya Padahal siapkan wes HP-nya. luar biasa kan nggak ngerti. Iya. Jadi Lita ini ya teman lama gitu ya, Iya. kenal teman lama, teman di sosmed. Terus suatu hari Lita ini bikin status di IG dan di Facebook. Ya masih main Facebook ya. Di Berarti IG dan ya? tahu di angkatannya Facebook. ya. Ya, Makasih. angkatan lawas-lawas ya. Dan statusnya itu bikin saya takjub gitu. Wih, sangar ya. Sangar ya. Lalu saya beranikan diri untuk apa DM, inbox, terus cari-cari nomornya. Terus saya tanya Mas Eri. Mas Eri Cahyadi. Bukan. Gila, wali kota lah. Oh, bukan. Eri teman saya. Oh iya. Tanya nomornya, terus dapat, terus lanjut di WA, saya tanya mau konfirmasi soal status. Statusnya itu gini, ini saya bacakan ya, nanti muncul di sini, ding. Bahasa Inggris, El. Oke. Tolong difokus. Just because you don't fit society standard of beauty doesn't mean you aren't beautiful. Beauty is being the best possible version of yourself on the inside and out. Artinya? Karena Anda tidak Memenuhi seperti kaki di masyarakat. standar fit itu Mas,
Fitnya tuh FIT. Bukan FIT. FIT. Oke. Tidak memenuhi, fit itu memenuhi, tidak memenuhi standar masyarakat tentang kecantikan, tidak berarti kamu tidak cantik. True. Cantik itu adalah Being the menjadi best versi terbaik dari dirimu di dalam dan Inside di and luar. outside. Itu bagi saya Luar biasa. sangat sih. Sampai lu gak tau komen ning statusku. Kamu kan enggak pernah nyetatus. Aku status. Kamu kan biasa repost banjir-banjir itu. Dia bencana-bencana. Air itu apa. dimasukkan ke dalam tanah. Iya. Oh, harus gitu ya. Oh, gitu. Itu idola saya maksudnya. I Itu know. panutan saya. Oke. Ini status ini quote atau nulis sendiri? Sebenarnya kemarin dapatnya dari quote sih. Jadi Idenya. idenya. Jadi nggak istilahnya nggak purely dari istilahnya kata-kataku sendiri gitu. Jadi karena aku ini kan anak sastra, jadi aku melo, orangnya super melo. Terus kalau pas lagi waktu Indonesia bagian galau, jadi WIBG oke. aku punya waktu Indonesia bagian galau, itu pasti scrolling apa tuh namanya? Quotes. Lah kayak gitu. Kayaknya semua perempuan itu. Oh iya. Oh gitu ya? Iya, Gitu. malam-malam nangis tanpa sebab itu kan. Kok Iya tahu toh, sih? ini yang Kok ketawa-ketawa tahu ini ya? pasti. Ya, Malam-malam ya, nangis that's tanpa true. sebab. That's true, Ngumpulkan quotes, siapa tahu bisa muncul di suatu hari kan Iya. gitu. Itu semua cewek itu wes. Oh ya, gitu ya. Oke. Sama berarti. Sama dong. Ya, terus Nature lah, nature. nature. Jadi menemukan satu kata-kata yang bisa dipadu-padankan yang pas ya, iya. muncullah seperti itu. tapi meskipun itu gabungan dari beberapa quote tapi dengan kamu mempost itu kan berarti kamu punya keyakinan terhadap Yang itu kamu ya, post. caption itu ya. Ya, harus. Harus. Ya. Karena itu sosial media kita sendiri dan we have to be confident dengan apa yang kita post. Pertama gini, ada yang tanya nggak tentang itu? Tanya apa maksudnya? Atau ada komen yang aneh gitu. Komen yang aneh sih, enggak. Kalau di Facebook paling 1-2 orang mereka cuman komen atau kasih kayak emoji kayak fire, api gitu, atau kayak preach it, Lit. preach it atau lit. Lit. Gitu. Ya nama kulita sih memang. Wow, ekspresinya. Ya kayak gitu-gitu sih, paling cuma kayak preach it atau apa gitu, karena ya suatu saat juga ya all people must know sih, nggak cuma yang kayak plus size kayak aku, tapi every woman, every man, semua. Oke. Komentar saya waktu itu meskipun nggak di sosmednya, tapi saya bilang saya agak ragu-ragu waktu itu WA itu. Lita, kamu kan tidak memenuhi standar masyarakat. Jelas. Kok bisa kamu nulis itu dan kamu yakin dengan itu? Kamu kok bisa sampai punya keyakinan itu gimana ceritanya? Panjang sih struggle-nya. Zaman dulu mungkin aku harus bilang terima kasih ke dunia teknologi sama dunia fashion ya. Kalau aku bisa bilang. Zaman dulu ya I should say ya aku kelahiran 89. Okay? Zaman aku SD, SMP itu belum ada fashion yang se-booming sekarang. Belum ada teknologi yang se-hype sekarang. Waktu itu masih pakai daun. Iya. Zaman Pakai daun. zaman pra internet kan itu. Lah, mbok pikir aku nasi jinggo ta ya. Ora toh? Daun. Ya ndak toh. Ya. Ya, intinya kalau dari segi fashion itu kan sulit banget gitu loh Mas. Jadi Maksudnya apa? Maksudnya apa referensi. ya? Referensi. Oh, Jadi, referensi fashion. referensi fashion atau baju yang pas misalnya Oh, untuk yang berarti plus size kayak kamu aku. plus size itu sudah sejak Dari SD perdana ke SMP. To be honest, ini jadi salah satu kayak saran buat yang teman-teman maksudnya nggak tahu ya yang punya adik atau apa yang mau masuk masa pubertas. Itu adalah masa-masa krusial, dimana ketika pertama kali you have your own period, nggak tahu Mas, itu kan masa dulu kan aku nggak pernah aware itu ya, jadi ketika masa dalam quotes itu subur gitu ya, wah makannya digenjot aja, udah dari situ losing control. Oh, sejak saat itu? Ya, jadi kayak boom ya, nggak serta-merta langsung aku segede gini juga enggak ya, mamaku tersiksa lah jelas. Of course lah gitu kan. Jadi padahal waktu itu belum ada GoFood ya? Belum. Berarti masak sendiri? Ya jajan kan Jajan. gitu. Dulu kan aku sekolahnya di sini, di Santa Maria di sini. Ya taulah kan jajan kan banyak. Belai kan martabak itu.
Martabak, soto, pentol, batagor. Sebutno kabeh nek makanan aku iso. Berarti waktu mens pertama, terus hormonnya kan meluap-luap makan. Dan itu kan nggak notice ya, tapi itu maksudnya case by case ya. Maksudnya nggak semua orang case-nya terjadi seperti aku. Tapi yang dulu membuat aku nggak aware ya itu karena hormon itu kan berubah gitu. Jadi nggak terkontrol di situ. Dan satu sisi yang aku menyesali dulu adalah ketika aku memutuskan untuk meninggalkan dunia menari. Dulu aku suka nari, mama tuh ngirim aku untuk ke les tari tradisional. Karena waktu itu zamannya namanya anak muda ya, kayak pinginnya tuh harusnya tari yang modern gitu ya, dance yang energinya harus kuat. Aerobik. Tuh. Wah. Sing ibu-ibu nang Superindo lah isu. Superindo sih. Superindo. Biasanya lansia gitu di paroki ada sih, tapi enggak pernah melo. Jadi ya karena itu sih gitu. Jadi memutuskan meninggalkan itu, waktu itu sampai detik ini yang masih membekas adalah apakah mungkin karena dulu aku meninggalkan talenta yang sudah Tuhan kasih, jadinya dibuatkannya seperti ini dan itu masih membekas sampai sekarang. SMP itu ya? SMP. Terus nggak punya referensi fashion maksudnya? Berarti apa? Impact-nya apa terhadapmu? Kalau impact sekarang gini, kalau plus size itu kan apa ya? Kalau misalnya kita dalam artinya gini, kita mau ketemu sama orang, kalau aku ngomong ya orang yang badannya ideal gitu ya, ideal. Mereka mau pakai apa aja, oke kan? Mereka kan sangat terlihat oke. Lah, kalau yang plus size seperti aku pakai baju rada ngapret atau hijau dikit nanti dikira lemper. Hijau dikit. Iya. Hijau dikit kan dikira lemper atau lontong gitu kan. Jadi waktu itu kayak sama sekali nggak pede soal penampilan, maksudnya appearance. Jadi appearance. Jadi dan zaman dulu belum ada yang kayak sekarang orang-orang yang mungkin semakin menggaungkan yang namanya body positivity. Gitu. Gerakan itu ya, gerakan menerima istilahnya kayak ya seperti ini, tapi bukan berarti kayak ya gendut itu nggak apa-apa, nggak juga gitu, maksudnya aku nggak menetralisir seperti itu ya. Gitu. Terus SMP, SMA, terus kamu sampai di titik meyakini yang kamu tulis di sosmed itu apa yang kamu lalui? Banyak sih, kalau zaman dulu ada satu jenjang sekolah itu yang membuat aku juga sebenarnya sampai sekarang masih ingat ya traumanya. Ketika di kelas, aku nggak tahu kalau sekarang mungkin orang-orang considernya itu bullying ya, tapi mungkin at that time aku merasa kayak ya itu kayak bully tapi nggak seheboh sekarang gitu. Jadi aku di kelas, temenku kayak shout out gitu, teriak di kelas, aku mau taruhan nih gitu, siapa yang bisa jawab pertanyaanku, aku kasih 50.000 apa 100.000. Waktu itu zaman itu kan amount-nya lumayan besar. Dan mereka bilang, siapa yang bisa nyebutin gitu, cewek yang rambutnya keriting, kulitnya gelap, badannya gemuk. Itu satu turning point yang bahkan sampai sekarang mama itu yang aku nggak notice ya, mama masih ingat itu juga. Karena waktu itu sempat dipanggil guru BK juga karena aku lapor ke guru BK. Aku merasa itu kayak perbuatan tidak menyenangkan gitu. Jadi Lita sekolah di mana itu? Adalah gitu. Jadi gitu kan. Tapi ya itu kan maksudnya nggak semua seperti itu sih. Ketika paling cuma 1-2 anak. Mungkin waktu itu anggapannya bercanda ya, tapi buat kau that's not something that we can take as a joke gitu. Jadi ya, dan itu ternyata membekas ke mama papa. Mama sih terutama gitu. Jadi mama nggak pernah cerita ke aku secara personally, tapi setiap kali ditanya sama orang atau apa, mama selalu mention, ya anakku dulu punya trauma seperti itu. Loh, orang tua kok bisa tahu itu kan di sekolah? Dipanggil BK. Jadi dipanggil guru, ya waktu itu mereka sangat memperhatikan, maksudnya concern ke arah itu. Anaknya sih waktu itu cuma insistnya adalah, ya kan aku bercanda, aku guyon gitu. Tapi memang waktu itu bukan konsepnya ya, maksudnya kondisinya adalah dia sedang ya kayak nggak suka sama aku aja, gitu sih. Ya itu yang aku ingat sampai sekarang dari hal-hal kecil yang seperti itu yang kadang itu masih membuat aku juga sampai sekarang kayak SMA all good, aman sih, so far aman. SMA Katolik pasti. Yes. Aman. Jadi SMA aman, so far so good. Teman-teman menerima sangat dan guru pun pada saat itu mereka tidak pernah ada mention kayak ya suatu misalnya kayak mereka bilang kurusin tak badanmu atau apa gitu.
ketika di subjek-subjek tertentu kayak olahraga, contohnya lah olahraga lah kayak aku suruh rolling depan, ya macam bola gelinding begitu kan, susah sikap lilin. Saya bisa, tapi kalau renang gitu kan, renang bisa apa kayak botol, blubub gitu doang. Kayak botol. Ya kan, gitu kan. Ya kalau SMA itu turning point yang paling menurutku satu titik juga yang jadi kayak bridging kenapa aku bisa sampai di titik ini sekarang. Mungkin juga memaafkan yang dulu juga. Ya, karena mungkin aku bisa kasih borderline, aku nggak tahu ya, aku bisa kasih borderline, community itu vital. Itu mulai percaya diri mulai tumbuh. Ya, karena pada akhirnya tuh lebih banyak temen sih, gitu. Kalau dulu namanya zaman-zaman SMA atau apa itu, kapasitas kita berhasil eksis di lingkungan itu adalah ketika kita bisa banyak teman. Iya, betul. Dan itu yang terjadi di SMA. Betul. Gitu. Jadi ke sana diterima, ke sini diterima gitu. Betul. Dan mereka tidak pernah ada membahas soal kamu gemuk, kamu gendut, kamu jangan masuk sini. Enggak. Itu yang sama sekali tidak pernah menerima obrolan seperti itu di SMA. Itu kamu menganggap itu keberuntungan atau memang ya juga usahamu juga? Mungkin dua-duanya kali ya, tapi aku sih lebih merasa keberuntungan juga ya. Dan aku bisa bilang kayak God's blessing aja sih, karena kayaknya Tuhan tahu aku tuh anaknya semelo apa, gitu. Jadi diberikan komunitas. Jadi diberikan cue atau diberikan community yang seperti itu, gitu. Karena kan Tuhan itu kan sudah tahu kita dari zaman kita masih di dalam kandungan. Bumi. Lah masa aku kayak keras sakti nunggu tekan batu kan ya ora to. Dedok sing dalam bumi. Saya setara batu bara. Jadi kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu kayak God blessing aja. Kayaknya Tuhan tahu aku semelo itu anaknya. Teman banyak waktu SMA. Banyak. Terus narinya nggak dilanjutkan? Enggak. Ya karena aku sudah tahu lah mas kemampuanku. Maksudnya iya. dengan ya I should say keterbatasan ya. Maksudnya keterbatasan dari appearance atau apa, nggak semua orang bisa menerima penari dengan plus size. Apa wujudnya kepercayaan dirimu apa? Kalau waktu itu aku sudah sama sekali nggak mikir aku tuh lebih memikirkan gimana caranya membuat teman-temanku atau sekitarku tuh happy dan mereka percaya, mereka hanya bisa melihat inner atau istilahnya kemampuan yang aku punya. Intinya kayak gitu. Jadi mereka nggak pernah ada yang kayak kritik, kayak misalnya ada acara kampus, acara sekolah atau apa, mereka nggak pernah bilang kayak bajumu kurang ini deh, bajumu mereka nggak pernah mention itu. Wah, terima kasih ya teman-temannya Lita SMA. Jadi kayak gitu. Jadi I'm so lucky kayak karena posisinya gitu. Terus SMA. Kuliah bagaimana? itu jauh aku merasakan lebih beruntung lagi. Kuliah boleh disebutkan kampusnya mana? Boleh banget. UK Petra. Ya, aku dulu di Petra, ya. Petra. Dulu aku ambil sastra Inggris di Petra. Ada satu orang yang aku kenal juga, aktivis gereja juga, yang jadi dosenku juga, Pak Jokri namanya. Mungkin ada yang berapa yang kenal. Itu jauh mereka lebih sangat suportif sih. Kalau aku bilang so far. Jadi ya mereka yang sama sekali, aku yang sama sekali nol, dianggapnya nol putul kalau soal bahasa Inggris, misalnya kemampuan bahasa Inggris. Dan kalau dilihat dari fashionnya mereka, apalagi anak-anak kampus Petra kan, noni gitu kan, ayu gitu kan. Nang dini gak legging kok. Open suara oleh legging macan tutul lho. Bo ini. Sukune pasar Atum. Maksudnya ya wis ngono lah, wis Petra wis noni. Ya gitulah gitu kan. Maksudnya kan anak-anaknya itu kan terkenalnya ya gitulah, maksudnya fashion show. Fashion wis wayu-wayu gitu kan, skincarean kabeh lah gitu. Gamping. Hah? Skincare Kapur. Yo gak atik gamping sih, Mas. Paling banter main Sena. Tepung. Ya apa refresher. Yang sekarang iya. Jadi ya kalau kuliah itu lebih ke arah another turning point juga sih buat aku, karena mereka sama sekali nggak melihat kayak kamu badannya plus size, kamu nggak bisa apa-apa atau enggak. Justru mereka beberapa kali invite, istilahnya ngajak aku untuk ikut kayak audisi. Dulu aku suka main teater. Jadi zaman kuliah aku ikut teater. Jadi ada yang namanya komunitas yang di sastra Inggris itu Petra Little Theater. Itu sempat disuruh kayak ikut audisi atau apa, sempat ikut main play lah, kalau kita ngomongnya play ya, drama gitu, main teater. Dan aku sempat ikut
UKM teater juga waktu di Petra. Dengan percaya diri itu ya? Ya, bondo nekat sih. Bondo nekat. Gitu. Jadi nggak melihat kayak ya sebodoh waktu itu kondisinya udah gemuk ya, maksudnya udah segini atau apa, dan mereka pun tidak ada mention bahwa kamu nggak bisa main, kamu nggak bisa ini gitu. Kalau kayak teater gitu kan paling susah cari kostum, tapi mereka selalu berusaha mengupayakan untuk mencari kostum yang fit sama aku. Jadi itu I do really appreciate apa yang mereka usahakan teman-teman. Ya. Sangat menyenangkan ya mendengar ceritanya Lita. Karena saya punya teman yang sama kayak Lita gini dan ya dirundung, iya, kondisinya kesedihan sama, lah, iya. Kondisinya Ya. Sama sih, mungkin aku pernah, mungkin kalau aku kenalan sama temennya Mas Yudit juga mungkin aku juga pasti pernah ada di posisinya dia gitu. Karena untuk building self confidence sampai yang sekarang Iya, itu nggak gampang. Wah, sih. setengah Gitu. mati loh itu. Gitu. Seperti ya, itu. oke. Nah, tapi nggak, aku pengen tanya aja, tapi apakah pernah berpikir aku nggak bisa nih kayak gini terus, itu pernah berpikir nggak? Nggak bisanya dalam hal apa? Maksudnya aku kayaknya harus badan itu. Ada ya. nggak? Ada fase pasti kan kalau kita misalnya karena misalnya standar masyarakat itu tidak seperti yang kita harapkan, itu kan pasti juga kita, masa aku nggak, pernah nggak berpikir itu? Ada. Terutama waktu sebelum masuk 30s ya, jadi masih around 20-an 20s. Ya ketika teman-teman seangkatan sudah pada punya jodoh, punya pasangan, ya selalu yang ditekankan adalah bahkan sebenarnya aku juga kadang merasa agak down karena dari orang-orang terdekat sih, mereka yang ngomong kayak, coba kalau kamu kurus pasti kamu ada yang suka. Itu belum tentu ya, belum tentu. Padahal ya sebenarnya kalau aku bilang ya enggak juga, tapi pada saat itu memang aku berpikirnya kayak ya iya sih gitu, mencoba segala macam tipe diet, anything, but that doesn't make me happy. Yang itu yang membuat itu aku, kuncinya ya. Itu nggak membuat aku happy. Aku anak yang sangat food oriented, dalam artian orientedku makanan, maksudnya aku suka makan, masak itu aku suka. Gitu. Jadi ketika aku harus dijauhkan dengan sesuatu yang aku senang, itu sesuatu yang aku nggak comfort gitu. Tapi bukan berarti aku bilang kayak udahlah nggak usah diet, pokoknya body positivity. Enggak. Aku nggak mau mengeneralisasikan seperti itu. Tetap ada usaha. Iya, istilahnya harus ada usaha. Kayak mungkin aku pernah mention sama Mas Yudit gitu. Ketika memang kamu mau kurus atau kamu mau menggemukkan badan, do it for yourself, not for others. Itu ya. Gitu. Jadi kayak itulah, empat mata gitu lah. Jadi ada penonton bayaran nih. Bayar pahala. Pahala di surga. Oke. Kalau mau diambil, balik lah. Ambil, monggo. Wis lunga kabeh. Jadi ya gitu sih. Jadi lakukanlah bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi untuk dirimu sendiri, untuk bikin diri kita happy. Nah, untuk sekarang memang ya kalau orang bilang ih makanmu banyak, ya sebenarnya enggak juga sih. Sebenarnya aku tuh kadang suka ngamuk dalam tanda kutip, kayak kenapa sih orang tuh selalu ngeliat orang gemuk tuh pasti makannya banyak, kayak gitu. Ya enggak gitu, maksudnya ada temanku yang juga yang badannya slim tapi dia makannya jauh lebih banyak daripada aku. Tapi kenapa orang nggak bisa melihat mindset yang seperti itu gitu loh, kayak kenapa kalau orang gemuk tuh makannya harus selalu konotasinya selalu banyak gitu, kayak ya udahlah gitu, ya terserah lah gitu, setiap orang punya hak untuk berpendapat gitu kan. Jadi ya udah gitu. Jadi, ada faktor keturunan juga ya katanya ya? Ada, kalau mama papa ya sekeluarga, kalau yang tahu ke keluarga aku, papa mama ya itu yang ada dada-dada yang di situ. Kalau saya sekeluargaku termasuk menantunya papa, maksudnya suaminya kakak itu juga ya kita big family, literally big family. Ya. Oke. Jadi kalau kalau di foto kayaknya rame banget. Kameranya penuh. Gitu. The more the merrier. Gitu sih. Paling gitu aja. Nah sekarang karena tadi sudah mengalami masa-masa aku dengan diri, maksudnya aku menerima diriku. Nah, kalau menurut Kak Lita sendiri, makna kecantikan menurut Kak Lita itu apa? Cantik ya, karena kan kita pasti dulu pernah misalnya quotes yang dulu kan sempat aku juga nge-gym misalnya, nge-gym sampai mencret. Sehari makan berapa kali, Mas? Saya makan cuman sekali,
makan bengkoang. Iya. Selama sebulan makan bengkoang. Langsung mencret tapi. Ya iyalah bengkoang. Karena kan waktu itu kan SMA tuh. SMA kalau aku di frateran. Oh, oke. Nah, itu kan sudah Biasa koko-koko ya. itu terus kan. pamer-pamer itu roti-roti empat. sobek. Sekali rotinya Kita 4. kan juga pingin ini kayaknya aku memang Kamu jadi korban itu juga iya ya? korban itu juga. Lalu kan Nge-gym mangan bengkoang mbek bumbu kacang ya. Rujak itu jenenge. Baik, Zan. Nah, kan pasti kan kita juga pikir sebenarnya makna kecantikan itu apa? Makna aku ganteng atau good looking lah begitu Good ya. looking. Kalau Kak Lita sendiri gimana? Makna cantik buat aku beda-beda. Kalau cantik buat aku sih ya ketika kamu bisa aku bilangnya self acceptance ya. Jadi Menerima diri sendiri. Menerima diri sendiri gitu dan mau kalau memang dirimu merasa ada yang kurang, misalnya nih gitu. Soal warna kulit aja. Kita kan susah ya berubah, mau skincarean sekilo atau apa juga Tuhan udah kasihnya segitu ya udah gitu kan. Tapi kalau memang dengan skincare itu membuat kamu merasa nyaman, ya udah gitu. Cantik itu nggak pernah ada standardized. Kalau buat aku nggak pernah ada standarnya, kecuali yang ikut Miss Universe atau apa mungkin cantik menurut mereka adalah. Kalau buat aku intinya ketika kamu percaya diri sama diri sendiri aja, percaya sama diri sendiri, potensi yang kamu punya, percaya sama potensi yang kamu punya, dan istilahnya merasa nyaman dengan diri sendiri itu dulu sih kalau buat aku. Ketika kita happy sama diri kita sendiri, nyaman sama diri kita sendiri, itu automatically ada sesuatu yang beda yang akan dirasain sama orang. Mau Aura. kita bentukannya kayak apa? Ya, aura. Aura kasih. Gitu. Jadi ketika memang apa ya saya nggak tahu apa yang dirasain sama teman-teman di sini, juga ada teman yang di paroki yang lagi nonton. Jadi saya nggak tahu, mungkin ya secara menurut dia saya nggak cantik, menurut dia yang cantik adalah Yohana, misalnya seperti itu. Jadi tapi menurut saya merasa orang itu cantik adalah ketika dia bisa memang all out dengan dirinya sendiri, menggunakan apa yang dia punya, istilahnya from top to toe apa yang dia punya, tanpa harus istilahnya memaksakan diri untuk ya aku harus seperti ini, aku harus seperti dia atau apa. Ya gunakan apa yang dia punya. Ya yang kamu sebut di status ya, versi terbaik dirimu ya. Iya, Saya itu golongan orang yang percaya semua perempuan itu cantik. Karena saya percaya inner beauty. Saya pernah cerita di forumnya Paroki Roh Kudus waktu itu. Saya cerita saya dulu SMP ya, nonton Susi Susanti. Waktu dia berjuang Olimpiade itu, pikiran saya waktu itu saya mau nikah yang kayak orang kayak gini. Karena itu ya Susi Susanti ya nyun sewu ya. Itu kalau standar kecantikan tidak memenuhi, tapi waktu dia berjuang di lapangan bulu tangkis itu kayak beda. Wih, iki wong iki paling cantik sedunia. Karena innernya itu keluar kan. Bagaimana dia bertarung, lalu gigih, determinasi itu kayak yang fisiknya hilang. Maksudnya kecantikan fisiknya itu tidak dilihat gitu. Nggak dilihat. Sekarang saya lihat misalnya Graciana Poli, terus misalnya atlet perempuan atau Bu Risma, iya bener. Betul. Sri Mulyani, saya dulu terpukau sama Sri Mulyani. Aku golek bojo kayak ngono dia aku. Kamu nggak tahu gak sih nyambut gawe kok nak? Mati aku lah nak. Setrek. Kalaan bojoe. Ya. Kan ada yang itu apa? Sri Mulyani itu kecantikannya dari kecerdasannya misalnya gitu. Semakin dia, kalau dia ngomong tuh kayak aurane metu kecantikan misalnya. Nah itu yang saya percayai inner beauty itu. Sama kayak orang hamil itu dibilang kecantikannya nambah tuh. Karena innernya keluar kan, dia membawa kehidupan dalam tubuhnya itu. Betul. Nah jadi saya golongan orang yang Percaya semuanya cantik. itu semua perempuan itu cantik. Hanya kalau dia tidak tahu innernya, masalahnya kan itu kan. Betul. Ketika dia tidak tahu apa innernya, dia akan memoles yang luarnya, casingnya. Casingnya tanpa merawat yang dalam. Tanpa merawat yang dalam, misalnya intelektualitas, kepercayaan diri, kecerdasan. Itunya nggak diolah tapi malah itu. Akhirnya fresh cash harus di blast on. Abang Dewi kok. Demikian sebaliknya, ada orang yang casingnya bagus, innernya nggak dirawat. Nah, jadi yos casing tok. iya. Jadi ketika Kamu kan lihat casing tertarik. Tapi Waktu begitu ngomong didalami, langsung, waduh elek. cek ya kok kayak Gendeng rasanya. Gini, misalnya
yang pernah saya sering jumpai itu misalnya apa cakep tapi ya nyon sewu bodoh misalnya. Dijak ngomong ku pantai kosong. Dendam. Karena kita karena ini kesurupan apa? Pandangannya kosong. Aduh capek. Terus Aku capek. kamu pasti pernah punya teman yang kayak gitu. Bener. Terus Ayu Kene ku ngomong ambek badan tok. Iya. Gak nyawane. Kayak ya iki mati Aku balik. itu ngangong. Hari ini mati balik hari ini. Terus Ayu tapi jahat. Itu langsung Ayune hilang. Ayu sing Ayu tapi judes jahat terus lah iya aku wis ngomong. Iku lho mesti ngono. Ha iku langsung Ayune iku langsung luntur. Innernya itu ndak memancar. Wah kayak ngono iku. Sebaliknya ada yang biasa tapi karena dia percaya diri, kelihatan cerdas, kayak Lita ini ngomong itu kan yo innernya keluar gitu kan. Kelihatan cerdas terus sopan misalnya. Ono wong sing biasa tapi sopan, baik itu koyoke Ayu iki. Ngono lho. Baru pertama kali soalnya, Mas. Nanti tanya sama yang sudah kenal. Nah, saya golongan yang kayak gitu. Iya sih. Golongan yang Ya aku pun juga istilahnya aku pun percaya banget maksudnya semua nggak cuman cewek ya, maksudnya cewek, cowok, mau tua mau muda, semuanya tuh mereka punya versi cantik dan gantengnya masing-masing. Nah, itu. Gitu. Jadi kalau guyonannya selama ini sih ya cantik itu relatif tapi elekku mutlak, Mas. Enggak sih, maksudnya guyon. Jadi setiap orang itu punya standar cantiknya masing-masing gitu tadi. Casingnya dirawat tapi luarnya dirawat tapi di dalam hatinya itu masih kayak merasa sangat terbebani, nggak percaya diri. Di luar wah happy banget gitu, maksudnya kayak wah make upnya all out atau apa, tapi begitu sampai rumah kayak kok sepi ya, kok nggak enak ya gitu. Ya, jadi kosong. orang iya kosong dan orang cuma ngerasa kayak oh orang deketin aku itu akan kerasa kok orang deketin Karena kamu casing, ya. hanya casing itu kan Iya, kerasa iya, banget, iya, akan iya, kerasa iya. banget. Kok like-ku cuma sedikit ya aku pasang Itu. fotoku. Nah. Kok malah di-unfollow aku. Sejelek itu kan. Aduh. Iya. Aduh capek. Nah, selama perjalanan hidup ya, Yap. dari yang dulu mungkin terluka, lalu disembuhkan, lalu trauma, titik nol, terus lalu bangkit. Nah itu kira-kira ada nggak yang paling berperan? Yang paling berperan, ya yang Atau pasti yang paling menguatkan Anda? paling menguatkan. Ya yang pasti satu yang paling dekat ya keluarga. Gitu. Ya meskipun mama kadang lebih suka kayak, ya mama suka guyon sih gitu, tapi ya kayak, wes anakmu wes dua pacar ta, wes dua bojo gitu. Misalnya udah punya istri, udah punya ini kan. Nek gorong gelem ta karo anakku, ayu tapi lemu. Oh. Anak iku nih. Mama sering ngomong gitu. Ya. Mama suka mention tapi ya aku tahu maksudnya mama itu maksudnya bercanda, tapi aku juga tahu kayak satu sisi tuh mama kayak pingin tuh juga kayak anakku tuh oke kok gitu loh, maksudnya anakku tuh oke kok berkualitas gitu, termasuk dari segi Cuman empuk banget. Jadi Ono tambahan keterangan nih. ono tambahan, nanti tolong dikasih subtitle di bawah ini empuk banget. Jadi itu juga marketing supaya nanti ketika berkeluarga itu nggak perlu beli kasur. oh nggak perlu. Ya. Kalau nanti punya anak juga nggak perlu spring bed. Iya betul. Tanya aja teman-teman. Betul. yang punya anak. Karena makku itu kan gendut banget toh. Makmu. Makku kan gendut dulu. Nenek. Nenek dari Nenek. papa itu kan gendut banget. Jadi ketika aku nangis itu mek didekek neng gini loh. Jadi dia ngene toh, didekek neng banget dia ngene. Enak. Wes, dia masak. Pasti cambat. Ya, Karena hasilnya kecepet Hasilnya kupas cambak ya kecepet dengkul ya iya, hasilnya kecepet dengkul ya iki. Jadi ini lek nangis gak iso mandek ngono ning makku Tinggal di dari itu ya. kene ya toh, Nah. terus kayak kene wis. empuk ya. Ya. Dibani cambak. Nah, itu. Bener sih, bener. Kayak itu jadi sekarang menanggapinya nggak lebih ke arah kayak serius yang duh ya karena aku gendut aku nggak punya pacar atau apa gitu. Tapi kalau pokoknya dari papa terutama, maksudnya papa selama ini juga nggak pernah yang komen yang seperti apa atau Iya, apa. iya, iya. Jadi
I'm still daddy's little girl, jadi kayak papa masih percaya dengan apapun yang potensi yang aku punya, ya sudah. That's why kalau aku aktif di gereja atau apa, papa sama mama nggak pernah ada sama sekali kayak larangan lah atau apapun kayak gitu. Dan selama memang anaknya dengan kondisi, maksudnya dengan physical appearance yang seperti ini bisa berkarya, ya why not? Ini pertama keluarga harus terima dulu. Harus dong. Harus, itu wajib. Kalau ada orang muda yang keluarganya nggak menerima. Keluarganya nggak menerima. Ya. Pindah kos aja. Loh iya. Nah, ya, betul. Keluar dari rumah. Ya. Karena selama masih di rumah itu ya toksik kan. Betul. Ya, either dia hidup sendiri ya. Tapi bukan berarti mengajarkan untuk kabur dari rumah. Bukan kabur, ya, kos. Tapi kos lah, hidup sendiri, merasakan hidup sendiri. mandiri. Just try to prove them. Ya, bukan membuktikan ke mereka sih, maksudnya membuktikan ke diri sendiri juga bahwa ya aku bisa kok gitu. Maksudnya aku nggak seperti yang kayak papa, mama atau misalnya kakek, nenek, tante, om. Biasanya itu kan godaan terbesar bukan dari tante, om. Dari atau pressure keluarga. Pressure dari closest circle ya, circle yang terdekat gitu. Dia di luar sudah pede, punya banyak teman, tapi di rumah bagus. Begitu pulang dilokno bapake. On welek. Ya sampean gara-gara aku lahir gara-gara sampean elek. Pabrikku lho nang ngendi. Sing gare aku elek ki sampean elek. Betul. Mamaku yang ngomong, "Kok niku lho wajahmu cuk mencekno to lho." Iya, belajarnya dari mana? Kamu sing nglairno aku lho. Ada genmu di. Ada DNA-mu di dalam. Oh iya. Aduh, semoga aku tidak jadi anak durhaka. Karena mungkin ini kan kita membahas hanya satu sisi dari penampilan aja. Kan ya banyak. Kok umur sakne ini kok miskin sih. Apa sih? Iya. Aku SMA. Jadi ya ini nanti ke depannya kita semua OMK nanti kalau sudah punya anak juga harus menerima anak itu yo. Iya. Maksudnya ya dibilang gini, maksudnya mama juga udah berulang kali kayak selalu mention kayak udahlah diet lah, ayo, maksudnya, tapi mama bilang diet itu bukan hanya untuk istilahnya aku dapat jodoh, enggak gitu, tapi maksudnya kayak untuk kesehatanmu lah, at least kamu kurangin gula atau apa. Aimingnya bukan kurus slim kayak Dian Sastro atau Isyana Sarasvati, karena itu tidak mungkin saudara-saudara. Jadi mungkin one day, tapi misalnya aimingnya adalah kamu sehat dulu. Dan itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita sama diri kita sendiri. Betul. Dan sak bahagiamu toh ya. Sak bahagia? Iya, itu kata kuncinya itu harus bahagia Sebahagianya, senyamannya kita. Karena ketika kita nggak happy, orang sekitar tuh kan ngerasain banget. Ketika mood satu orang itu berubah, betul. Itu kerasa banget di sekitarnya dan itu kebawa banget gitu. Jadi ngekos. Iya, kuncinya satu-satunya ngekos lah. Ya opo. Keluar dari keluarga yang toksik itu. Nah, itu pertama keluarga. Terus bagaimana circle-mu, apakah juga punya pengaruh besar terhadap dirimu? Circle di gereja, di tempat kerja. Karena kan nggak mungkin misalnya circle di SMA itu kamu bawa sampai enggak. Karena jujur aku sama teman-teman SMA nggak sampai sekarang sih paling 1-2 lah yang aku bisa kontak. Kuliah sampai sekarang masih banyak sih. Cuma yang aku rasa yang shaping aku benar-benar sekarang dan yang bisa mempertahankan moodku itu adalah dari teman-teman gereja sama teman-teman kerja. OMK Juanda. Terima kasih Satpam Santo Paulus. Oh bukan. Nah, aku mau berterima kasih sama tim pastorannya Santo Paulus. Udah dulu. Ada satu timnya pastoran. Jadi Koster terima kasih. Ya, betul. Koster. Satpam. Ya, betul. Sama romonya semua. Pemangku di pura sebelah, terima kasih. Wah, kalau masuk pura sebelah. Iyalah. Saya Sering kan main situ. Yang bersihkan di situ. Oh, oke. Pantesan kayak pernah lihat. Jadi circle-nya di gereja sih paling ya ketika pertama kali berkecimpung di dunia lektor itu juga salah satu yang bikin gak pede sebenarnya, kayak badanku segini, aku harus tampil di depan banyak orang gitu. Tapi waktu itu mama cuma bilang modalnya suaramu tok. Iya. Betul. Modalnya kamu percaya diri sama suaramu, itu pun dipaksa sama mama untuk masuk, udah lah bisa, kamu udah punya potensi udah punya talenta dari suara. Dan dari situ prinsipku adalah ya talentaku yang tersisa satu-satunya adalah suara. Maksudnya aku extrovert dan aku talkative. Jadi ya aku bisa menganggap itu talenta, ya udahlah yang tak manfaatkan itu aja. Gitu. Dan langsung diterima ya di lingkungan gereja ya. Puji Tuhannya diterima. Sampai sekarang ya. Sampai detik ini. Mungkin kalau aku nggak doyan masak mungkin ya nggak diterima juga. Enggak. Ya puji Tuhannya diterima. Ya, lalu gereja. Lingkungan kerja? Lingkungan kerja sangat menerima kalau aku bilang.
Dulu aku sempat 3 tahun ngajar di salah satu sekolah National Plus SD waktu itu. Agak nggak pede juga, tapi ternyata yang punya itu Catholic, orang Katolik. Dan pada saat itu memang dia sama sekali tidak pernah ada mention kamu harus kurus atau apa, enggak. Dia nggak pernah melihat itu. Dia cuma melihat kamu bisa ngajar atau enggak. That's it. Meskipun waktu itu di hari pertama mengajar ada student yang bilang, "Peace, are you pregnant?" Wow, nggak apa-apa. Itu Ya, karena pertanyaan. Anda memancarkan membawa Aura keibuan. Aura Betul. keibuan. Ya, makasih Aura banget. orang hamil ya. Makasih. Jadi ya kayak gitu, tapi so far sama 3 tahun di situ mereka nggak pernah istilahnya kayak komen ataupun Yeah. orang tua murid atau apa mereka nggak pernah komen. Banyak kan misalnya komennya kayak, "Duh Missy ini dengan kondisi maksudnya kayak plus size tapi lincah." Maksudnya kemana-mana itu masih ya aktif lah intinya kayak gitu. Itu satu. Terus kerjaan yang kedua ini karena lebih banyak dealing sama orang luar planet, orang luar, di mana mereka Ngomong lebih bahasa Inggris. ya, di mana mereka juga lebih open mind ya, compared course, to- of course. of course, right? Yes, They're yes. more open minded. Indeed. Indeed. Oh, indeed. Indeed. Tentu. Oh, tentu. Indeed. Aduh capek. Jadi karena mereka sangat open minded atau apa, jadi mereka tidak pernah juga mention soal kayak kondisi yang plus size. Jadi mereka yang melihat ya potensi, best version of you. Dan sudah banyak toko-toko yang menjual plus size juga toh. Banyak. Sekarang Oh, sekali. banyak Iya, banget, iya, fashion, banyak. ya. Jadi Banyak fashion yang sudah. betul. Jadi semenjak masuk ke kantor yang sekarang kan memang karena aku bekerja di bidang jasa ya, aku harus sering kayak keluar training atau ketemu klien. Itu jadi mengubah mindsetku juga kayak aku nggak bisa nih harus dengan stuck. Kalau dulu aku agak tomboy dan aku tidak terlalu peduli kayak aku harus pakai apa. Yang penting aku nyaman, mau pakai cuman sendalan doang atau apa bodo amat. Zaman dulu seperti itu. Begitu ke dunia kerja, masuk ke kerjaan yang sekarang, itu jadi penting. Kayak buat aku, at least ya aku cari apa yang nyaman sama aku tapi terlihat oke. Iya. Intinya kayak gitu. Dan ya thanks to dunia fashion yang sekarang udah banyak banget yang bikin baju-baju plus size, jadi buat aku gampang. Oke. Betapa pentingnya circle itu ya. Oh sangat. Komunitas itu vital buat aku. Komunitas itu vital karena butuh komunitas yang bisa, kalau kita ngomong encourage itu mendukung kita, listen, Nah, mendengarkan gitu. Jadi kita nggak butuh orang yang ya butuh sih kadang beberapa yang kayak ngejudge atau apa, tapi kayak kemarin aku sempat mention ke Mas Yudit, aku orangnya super sensitif, aku mellow, aku moody banget. Banyak orang yang sudah tahu, tapi I should say thank God gitu karena mereka mengirimkan teman-teman yang cukup sangat mentolerir aku dengan kondisi, maksudnya kayak paling orang-orang tuh halah wes lemu kakean pola, anggapannya kayak gitu. Mereka ngomong gini, wes lemu ngamuan kayak gitu kan, maksudnya kayak kakean pola atau apa. Tapi aku terima kasihnya sama teman-teman, terutama yang di gereja maupun di tempat kerja yang mereka masih mau survive sama aku sampai sekarang, kayak gitu. Dengan segala kemudian. ada teman-teman muda yang dia terjebak di circle, dia nggak bisa keluar di circle yang toksik. Karena berpikir misalnya kalau di luar Nggak ada mungkin circle lain. Betul, nggak ada circle lain atau nggak ada yang bisa menerima dia. Menurutmu piye? Ada kok. Ada, iya. Ada kok, pasti ada. Maksudnya, Oh, ada circle yang akan Ada circle yang pasti akan terima kalian. Maksudnya gini, dulu aku pun mencari circle yang tepat itu nggak langsung instan ya. Betul. Maksudnya nggak langsung kayak misalnya, oh aku mencol di sini, nggak oke, aku terus pindah ke sana harus langsung ada gitu. Itu enggak gitu. Tapi menurutku tuh ada gitu. Ketika memang circle-nya atau komunitasnya udah dirasa kayak toxic ya, dan buat kalian itu nggak bisa grow dengan baik, bertumbuh dengan baik, terutama ke fisik, ke mental kalian, aku saranin memang mundur aja, leave, gitu. Lebih baik mundur, terus dia bilang, berarti aku nggak punya temen dong, pasti akan ada kok. Aku pernah ngerasain di titik dimana aku merasa aku nggak punya temen. Tapi ketika usia bertambah, sekarang aku di umur 30 seperti ini, aku merasa quality wins over quantity. Nah, kita tidak bisa mengubah Orangnya nggak bisa. sifat orang-orang di sekitar kita, tapi kita bisa mengubah siapa orang-orang di sekitar kita. Betul. Nah, itu quotes itu. Dan istilahnya kalau dulu ya, kalau dibilang sampai sekarang pun kalau dibilang kamu tuh kalau temen kok pilih-pilih banget, ya iyalah, iya, aku harus pilih harus lah. pilih. Aku harus pilih siapa yang bisa Betul. berada di circle, maksudnya bukan di circleku ya, atau bukan di gengku, bukan, tapi aku harus bisa memilih
Karena yang tahu mentalku sekuat apa itu ya aku sendiri. Nah. Jadi ya aku pilih yang teman-teman yang aku bisa kuat mental gitu loh. Itu sih, milih itu nggak apa-apa kok. Kamu cuma punya teman 1 atau 2 orang atau 3 orang, tapi kalau kualitinya oke, nggak masalah. Oke. Biasanya itu ya ketakutan untuk mengganti orang-orang di sekitar. Lalu bahkan kadang nggak sadar bahwa ini Toxic. circle yang toksik ya. Dianggap ini ya mungkin biasa ngono, tapi ternyata itu setoksik ya, itu. kena mental ya. Kebanyakan sih nggak sadar itu. Apalagi kan cewek itu suka berlama-lama di kesakitan. Itu kesimpulanmu ya? Iya. Enggak. Betul nggak tahu. Enggak. Iya, jadi kalau karena apa? Menyiksa diri sendiri. Iya, menyiksa diri sendiri. Masokis. Enggak lah. Ngawur ah. Habis basketan kok kayaknya Enggak. kodok koleng. Saya cerita ya. Riang kok Kena bola, Pak. Saya kena slam dunk. Ini cerita pribadi sih. Istri saya yang sekarang itu dulu waktu pertama pacaran tahun 2000 itu, dia itu dikenal katanya yang paling cantik seangkatan. Terus waktu pacaran sama saya, dia itu beli buku mitos kecantikan. Naomi Wolf itu keren banget itu. Jadi dia mengubah semua persepsinya tentang kecantikan. Kecantikan itu ternyata ya bentukan produk atau mainan industri. Jadi industri itu mempermainkan. Betul. Makanya sekarang standarnya kan ada standar tertentu yang untuk menyebut orang cantik kan. Betul. Sampai ada misalnya ya ketiak harus berkilau. Betul. Tahu nggak iklan itu? Nggak tahu kalau ketiak aku. Ada ketiak. Itu face golden ratio. Hah? Iya. Face golden. Rasio wajah bersinar. Oh, iya. Dikasih sunlight aja. Rasio wajah yang dianggap proporsional. Ada. Oke. Ada yang Anda ingin ketiak berkilau, Nah, pasangi keramik ini loh. Upin. Jadi standarnya itu dibuat oleh industri dan orang perempuan di seluruh dunia lalu ditindas oleh standar kecantikan itu yang di buku itu ya. Dan kayaknya sampai sekarang masih relevan ya. Masih relevan. Betul. Ya dengan masih dijualnya skincare kan otomatis. Iya. Ya bukan berarti jelek loh ya, bukan berarti maksudnya jual itu skincare buruk. jelek buruk enggak gitu, tapi MS Glow mau endorse ini MS Glow. MS Glow. Iya, saya juga tahu dong. Jadi ketika orang perempuan berlomba-lomba mengejar standar kecantikan itu, maka dia jadi korban. Betul. Karena standar kecantikan kan yo beda-beda. Kalau di Kalimantan tuh perempuan cantik tuh perempuan yang telinganya panjang. Betul. Tahu ya? Karena juga dari masyarakat juga toh. Budaya Tradisi ada. budaya. Itu orang cantik. Kalau di Thailand itu yang lehernya panjang, Pakai cincin apa gelang. Gelang gini. Di Kalau di Cina, sini pakai MS Glow. di Cina itu tahu enggak yang kakinya harus ini? Oh, harus diketuk, dilipet. Iya, kakinya itu dipotong. Itu standar perempuan cantik begitu. Ya, jadi kan ya memang enggak ada standar global, enggak ada. Yang menciptakan standar global kecantikan itu ya produk-produk itu. Betul. Yang kami undang untuk endorse di sini. Contohnya MS Glow. Tapi ya itu bisa kalau perempuannya enggak kritis ya jadi korban dia. Betul. Ya. Karena kan juga produk-produk itu kan nggak murah kan. enggak. Ya korban ya. Nggak murah loh. Bersihkan ketiak itu mahal. Betul nggak sih? Iya bener banget sih. Wis pengen cantik miskin. Iya terus bunuh diri deh. Iya. Ya jangan toh. Makanya. Kamu cantik-cantik dari hatimu kok. Nah, Cari itu, band dulu. itu. Kata cari band. Betul. Yang kulitnya gelap, gosok sampai sini. Kosong, nganggo. Gobrot sampai Apa sih ini? Soda api. Soda wus. hanya supaya pingin kelihatan putih kan ya Langsung jadi ketok tulangnya putih kabeh. Iya. Aku mulai capek. Nah. Mang tips untuk mencintai diri sendiri Mas Gul. Nah, sekarang Sampai lali. ya bagaimana kamu bisa Betul. Ada mencintai nggak tips dirimu untuk sendiri? mencintai Cintai diri? diri sendiri. Love yourself.
lagunya Justin Bieber ya. Oh. Itu lagu apa? Bukan. Lagu apa? Lagu ramai-ramai gitu. Judi. Aduh. Tips siapa ya untuk mencintai diri sendiri ya? Ya menerima dan kuncinya satu sih, nyaman dulu sama dirinya sendiri sih. Merawat hati dulu terlebih dahulu. Hati. Menyembuhkan dari trauma tuh nggak akan sembuh dengan instan sih, tapi dengan kita bisa memaafkan apa yang terjadi di masa lalu dan maksudnya kayak ya udahlah gitu ya, memang balik lagi self acceptance ya. Ya udah ya memang physical appearance-ku seperti ini, apa yang bisa aku lakukan next gitu. Ketika aku stuck dengan kayak misalnya dulu aku tuh gendut, aku tuh nggak bisa apa-apa atau apa, ya aku akan berhenti di situ. Posisiku kan berhenti di situ. Tapi ketika aku sekarang udah kayak lah sebodoh amat orang mau bilang aku datang itu langsung kayak gempa bumi atau apa, sebodoh gitu. Aku bisa melakukan apa yang aku suka, aku happy dengan apa yang aku lakukan dan aku nyaman sama diriku sendiri. Dan ketika itu bisa membawa dampak, kuncinya membawa dampak positif ke teman-teman di sekitar, itu enough sih buat aku. Kayak gitu. Dan juga cari kemampuanmu yang ya digali, pasti inner, ada kok. innermu itu. Pasti ada. Bulu tangkis, basket, parkour, sumbang, parkour. Ngomong nggak tahu dipikir. Bukan, itu bukan. Itu bukan inner talent, itu bukan Itu inner. melontarkan yang mikir konco-konconya ya. Itu namanya memberatkan teman sekitar. Melatih. Melatih. Ya, boleh. Oke, Ya, sekarang gitu. ada nggak pesan untuk teman-teman OMK yang mungkin masih berjuang dengan kehidupannya? Atau mungkin di circle yang toksik. Ya teman-teman yang seperti kamu, yang oversize, lalu mau yang ada. Jadi kalau kekurangan secara fisik ya, selain plus size misalnya kayak aku, banyak orang yang juga struggling. Ini mungkin additional. Banyak orang yang struggling itu juga ketika mereka merasa dirinya terlalu kurus. Itu juga jadi cibiran orang loh. Itu juga jadi cibiran orang kayak bilang, kamu tuh ada stres di depan ta? kita, ada di depan kita orangnya. Pasti sering dapat pertanyaan kayak, kamu stres ta? Ya, Gitu. kamu cacingan ta? Pasti. Kamu punya naga di perutmu. Yang gizinya diambil naga gitu. Iya, diambil naga. Tukang becae. Di dalam tukang becanya ada cacing lagi. Jadi buat teman-teman yang masih struggling, Terutama yang problem fisik ya. ya terutama yang problem fisik. Aku bisa bilang take your time, ambil waktu sejenak, maksudnya kalau memang dirasa lingkungan itu tidak mendukung kalian, ambil waktu, tarik diri aja juga nggak masalah, untuk bisa kalian mengenal lebih jauh sebenarnya kalian itu punya kelebihan apa sih. Nah itu. Dan kalian semua pasti punya kok. Maksudnya, Pasti. Ciptaan Tuhan ya pasti. Pastilah. Pasti apik lah. Pasti bagus. Kayak saya misalnya kelebihan saya berat badan itu udah pasti jelas. Borderline-nya di situ. Tapi satu sisi yang lain ya itu tadi, aku suka ya ngobrol sama orang, aku suka sosialisasi sama orang. Ya jadi lektor tuh jadi salah satu ajang buat aku bisa membuktikan bahwa orang gendut itu ya nggak cuma di rumah mager gulung-gulung gitu doang gitu. Juga bisa berkarya. Oh ya jelas gitu kan. Jadi buat teman-teman, it's okay. Maksudnya take your time untuk bisa menerima diri. Nggak usah di-push harus kayak misalnya setelah video ini keluar, berarti aku harus sekarang harus bisa menerima diri. Nggak gitu, take your time gitu. Dan kenali diri kalian dulu, apa sih yang membuat kalian nyaman dan apa yang membuat kalian nggak nyaman gitu. Apa kelebihan gitu ya. Yes, dan ketika memang merasa kayak komunitas kalian toxic, leave them. Aku sih saranin untuk ya segera meninggalkan komunitas itu. Iya. Dan anggapannya gini, jangan pernah menyalahkan diri sendiri bahwa kayak oh aku tuh memang nggak cocok, aku memang nggak pantas dalam grup itu. Don't blame yourself, jangan salahkan diri kalian sendiri. Kamu terlalu berharga untuk menyalahkan dirimu. Asik. Quote meneh. Gitu. Jadi Untuk kayak orang gitu. tua juga, Ya. nggak usah ngejat Anda itu. Ya para orang tua. Itu bukan hidup Anda. Ya sabar, buah hati mas, buah hati. Ya, gitu. Ya buat orang tua di luar sana juga ya jangan sering-sering membuat mental anaknya down lah Ya, gitu. ya, Jadi ketika nggak bisa merubah situasi atau apa ya, at least being the number one support system atau mental support itu penting sih. Gitu. Kamu waktu proses self menerima diri sendiri itu ada orang khusus yang diajak ngomong nggak? Orang khusus nggak ada deh. Kamu ngolah diri sendiri. Mengolah diri sendiri ya, maksudnya ya paling ya istilahnya gini, aku lebih cenderung kayak suka ya bertanya ke diri sendiri sih. Gua pada akhirnya aku dianggap orang gila saya apa ngomong ke diri sendiri, tapi lebih ke arah menanyakan ke diri sendiri,
bener nggak sih, aku bisa nggak sih yang kayak gini. Kadang orang yang kayak nanya misalnya nawarin gitu kan kerjaan, foto kerjaan, misalnya kayak di event, aku pernah ikut satu event organizer, pernah ikut siaran kayak gitu kan. Orang yang lebih mengenali aku, tapi kadang tuh aku mempertanyakan aku bisa nggak ya. Tapi begitu orang bilang kayak ayo dicoba aja, ya sudah tak coba. Kuncinya satu dicoba. Dicoba. Gitu. Tapi cobanya yang positif ya, jadi dicoba. Gitu. 1, 2, 3. Jadi ya kalau ada yang diajak ngomong atau enggak, untuk biasanya kalau ke papa mama, aku nggak berani ngomongnya sampai deep banget. Tuhan Yesus. Iya, itu salah satunya apa? Haleluya. Karena kan nggak semua orang bisa bisa ngolah diri sendiri juga ya. Ya, betul, nggak gampang sih. Ya kuncinya balik lagi ke circle itu. Bisa dibilang. Sama ya pengendalian diri juga lah, maksudnya pengenalan diri. Kalau nggak mengenal dirinya sendiri. Ya itu tadi lost lah, komunitinya salah lah. Nah, kalau kamu nggak kenal sama dirimu sendiri, komunitinya salah. Kayak motor. Ya. Kamu bersedia nggak misalnya jadi tempat itu tadi ada teman muda yang setelah nonton ini lalu pengen ngobrol pribadi gitu? Feel free. Nah, I love to talk to everyone. Nah, itu. Karena aku maksudnya gini, pandemi ini tuh sangat menyiksa orang-orang ekstrovert kayak aku. Oh, betul. Kalau dibilang saya gini, apa namanya, kan bisa ketemu kayak via video call atau apa? No, buat aku itu sense-nya kurang, feel-nya kurang. Jadi begitu sekarang pandemi sudah selesai, maksudnya tetap kita dengan prokes dan teman-temannya. Iya. Aku lebih suka face to face. Makanya kadang aku lebih suka kayak kumpul setelah misa, aku lebih suka kumpul di pastoran di belakang. Betul. Sama teman-teman poster, sama teman-teman OMK yang lainnya atau apa. Chit-chat ya apapun itu gitu. Apa Kita bisa saja. ngobrol mulai dari serius sampai yang nggak serius. Itu bisa semua, mulai dari yang galau sampai yang kebangetan atau yang Face gimana to juga. face. Face to face. Karena aku orangnya lebih ke arah face to face daripada video call. Daripada Zoom. Oke. Kalau ada teman yang mau ngobrol pribadi, Boleh. mungkin butuh konsultasi, butuh Jangan dikuatkan. konsultasi. Saya Ngobrol. juga masih insecure. Kalau mau ngobrol boleh, Di follow di Instagramnya. Kalau di Instagramnya Patricia Made, Patricianya pakai S. Nah, Patricia Made, Patricianya pakai ada. Dan jangan lupa kalau yang mau ngobrol ke OMK Surabaya, follow Instagramnya OMK Surabaya. Yang mau tanya-tanya silakan tanya di kolom bawah di sini. Tanya apa aja boleh, jangan tanya minta uang. Jangan lupa juga subscribe, like, and share OMK Surabaya. Terima kasih untuk Terima kasih Kak Lita. Jelita. Terima kasih Mas Wel, terima kasih Mas Yudit. Sudah, ternyata banyak pendukungnya. Bayaran biasanya. Iya, betul. Dari ini Nonton inbox, bayaran. penontonnya inbox. Betul. Nonton Terima kasih Indosiar deh, Indosiar. Kak Jelita sudah mau sharing-sharing di Sama-sama. OMK Surabaya untuk Sangat teman-teman inspiratif. OMK. Betul. Semoga bisa. Amin. Semoga banyak orang muda yang nonton ini, cewek-cewek yang insecure, malam-malam nangis tanpa sebab. Terus yang Ghosting tuh ya sering lah itu. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. cowok-cowok itu sering cari cewek yang standarnya tinggi, putih, langsing. Nah, Pacaran mbek Mihuna ya. Lo bener ya pacaran karo Mihun ya. Apa tahu sutra kalau. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap!